Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Hamba berdoa buat semua jemaat-Mu, buat semua anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang rindu untuk diubahkan. Kami mau menjadi orang yang bijaksana, membangun kehidupan rumah kami di dunia ini, rumah kehidupan kekristenan kami di atas dasar perkataan Kristus, bukan yang lain. Kami tidak peduli apa kata dunia ini, kami tidak peduli apa iklim yang sedang berubah oleh iklim ekstrim atau apapun yang akan terjadi. Kami tidak takut dengan semua berita-berita yang ada di depan kami atau apapun, karena kami tahu dan percaya kami membangun kehidupan kekristenan kami di atas dasar firman Tuhan dan bukan yang lain. Bahkan hari ini Tuhan, dalam keadaan sakit, mungkin Tuhan hari ini ada di antara semua mereka yang mendengarkan firman ini sedang terbaring sakit, atau mereka sedang bertanya, apa kehendak-Mu bagi hidup kami Tuhan. Hamba berdoa, berikan kekuatan untuk mereka boleh membuka hati dan meminta kehendak Tuhan, dan mau percaya sungguh-sungguh kepada perkataan-Mu, bahwa bahkan setelah kami tinggalkan dunia ini pun tidak ada yang perlu kami takutkan. Kematian sekalipun tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Engkau cukup bagi kami Tuhan, di dunia ini bahkan sampai pada di dunia yang akan datang. Kami tidak perlu takut, karena kami percaya, kami punya iman yang teguh. Engkau telah mati bagi kami, Engkau tebus kami, Engkau bayar lunas semua utang dosa kami, supaya kami yang percaya kepada nama-Mu Tuhan beroleh keselamatan, bukan hanya di dunia ini tapi sampai pada kehidupan yang kekal. Karena kami tahu di dunia ini kami hanyalah perantau. Ada satu tanah kediaman surgawi yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Kami tidak perlu takut dengan apapun. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya, tentang bagaimana kita membangun kehidupan kekristenan yang kuat ya, berdasarkan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena sebuah bangunan itu terlihat kuat atau tidaknya ketika dia menghadapi sebuah ujian. Baik, kita langsung saja buka sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Mungkin ayat ini sudah sering kali kita baca, tapi kita sama-sama berdoa supaya hari ini kita boleh mendapatkan satu hikmat yang baru dari Tuhan yang dibukakan oleh Roh Kudus buat kita semua. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Judul perikopnya adalah dua macam dasar. Ayat 24 berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas dasar batu. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, pada zaman dulu, zaman Yesus itu di Israel, kalau saudara yang sudah pernah pergi ke Israel, saudara tahu di sana itu banyak pasir ya, padang pasir, sehingga ya kalau orang mendirikan rumah di atas dasar pasir saja ya, maka itu akan sangat rapuh saudara. Jadi seorang tukang bangunan yang ahli itu akan melihat. Makanya ya, kalau rumah itu dibangun di atas dasar batu, pasti itu karena tukang bangunannya itu memang benar-benar ahli. Nah, itu akan sangat berbahaya. Kenapa di Israel itu ada banyak pasir? Karena kalau hujan, saudara, kalau di sana tiba-tiba hujan, memang di sana itu jarang hujan, tapi begitu sekali hujan bisa terjadi banjir bandang. Kenapa? Karena yang tadinya mungkin itu hanya merupakan aliran sungai kecil, tapi ketika datang hujan itu bisa berubah menjadi sebuah aliran sungai yang sangat besar, dan dia bisa menghanyutkan banyak rumah ataupun apa yang ada di sekelilingnya. Itu sangat bahaya. Nah, Yesus menuliskan perumpamaan ini berdasarkan kondisi dan situasi yang ada di sekelilingnya pada zaman itu di Israel. Dia berkata, setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Rumah yang dibangun di atas dasar pasir, kita bicara dulu tentang yang pasir yang tadi dikatakan orang bodoh ya. Jadi saya berdoa di sini tidak ada orang Kristen bodoh, amin. Tapi kita semua menjadi orang Kristen yang pintar dan bijaksana di hadapan Tuhan, amin saudara.
Amin gitu ya. Kenapa saudara? Karena waktu kita mendirikan rumah di atas dasar pasir, mungkin waktu keadaan kemarau atau keadaan memang tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, ya sepanjang keadaannya baik-baik saja, musimnya tidak tiba-tiba berubah, tidak ada banjir yang datang tiba-tiba, hujan deras yang turun tiba-tiba, sepanjang keadaannya baik-baik saja, maka rumah itu juga akan fine-fine saja atau baik-baik saja. Ya, tetapi kan hidup ini, iklim, cuaca juga bahkan tidak selamanya berjalan seperti ya itu aja saudara. Bisa jadi terjadi perubahan ekstrim, makanya dikatakan ada ya perubahan ekstrim yang ekstrim. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mendadak berubah. Ya kayak akhir-akhir ini saja kita lihat ya saudara. Sekarang ini orang sudah tidak bisa meramal. Ya dulu katanya kalau bulan Desember, pokoknya mulai November, Desember, Januari itu musim hujan. Tapi yang kita lihat sekarang tuh apa? Desember nggak hujan-hujan, Januari nggak hujan-hujan, Februari belum hujan lagi, dia bergeser pindah ke Maret, April, Juni malah hujan. Jadi memang ya itulah, kita manusia tidak bisa memprediksi apapun dalam hidup ini. Di dalam hidup ini pun demikian, kita mengharapkan pasti semua baik-baik saja, benar nggak? Saudara pasti kan kepengen yang baik-baik saja kan. Kalau ada sesuatu yang gak enak kan saudara gak mau kan. Kita ini manusia ya, pengennya uangnya baik-baik saja, keluarga baik-baik saja, ekonomi baik-baik saja, rumah tangga baik-baik saja. Ya tetapi ada banyak hal yang bisa terjadi di dunia ini yang bisa datang tanpa kita undang, sesuatu yang bisa saja terjadi tanpa kita sadari saudara. Itu artinya, dan itu faktanya, kita harus tahu bahwa inilah hidup. Ya kita semua pasti mengharapkan yang baik-baik saja di dalam hidup ini saudara ya. Kita mengharapkan rumah tangga yang baik, keuangan yang baik, usaha yang baik, bisnis yang baik, kesehatan yang baik. Tapi kan semua bisa terjadi di luar dugaan kita, dan ini membuktikan bahwa kita ini manusia yang begitu rapuh dan kita tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidup ini. Semuanya bisa berubah secara mendadak dan tanpa kita sadari. Ini artinya apa saudara? Bahwa ya tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita kontrol, tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita kendalikan dengan kekuatan kita. Orang yang membangun rumah di atas dasar pasir, selama itu musim kemarau, tidak ada hujan, oke, aman, baik. Tetapi inilah hidup, musim bisa berganti tiba-tiba. Saya pernah mendengar satu orang ibu saudara, dia bersaksi kepada saya ya, tiba-tiba suaminya selingkuh dan punya perempuan lain ya, karena sekarang kan lagi musim banyak pelakor ya. Tetapi sekarang ingat saudara, yang suka selingkuh awas loh, sudah ada undang-undangnya dibuat sama pemerintah, yang selingkuh dua-duanya dipenjara. Jadi tolong dipikirkan lagi bapak-bapak kalau dia mau selingkuh ya, jangan main sama pelakor ya. Juga buat para pelakor, bertobat. Kalau enggak saya baptis ulang, saya rendam 10 menit. Lalu saudara, dia cerita ya, tadinya suaminya itu ketika mereka menikah, suami yang luar biasa, suami yang baik, suami yang mengasihi istri, suami yang sayang kepada anak. Dia memiliki rumah tangga yang wow, semua berjalan dengan baik, bisnisnya diberkati sampai akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya. Tapi tiba-tiba bagaikan petir yang datang di siang bolong. Saudara tahu kenapa ada istilah petir datang di siang bolong? Artinya apa saudara? Semua bisa berubah tanpa kita duga. Itu artinya petir datang di siang bolong, sesuatu yang tanpa kita sadari, sesuatu yang tidak pernah kita sangka, itu bisa datang dan terjadi di dalam hidup kita tanpa kita sadari. Seorang ibu yang sedang giat-giatnya bekerja, berbisnis, tiba-tiba divonis setelah kena kanker. Inilah hidup saudara. Dia gak bisa lari dari kenyataan ini dan harus menghadapi. Nah, rumah yang dibangun di atas dasar pasir, selama keadaannya baik-baik saja, tidak ada pergantian musim, tidak ada banjir yang datang, hujan yang turun tiba-tiba, it's okay. Tetapi ketika sesuatu yang tidak enak terjadi, kenapa di Israel orang nggak bisa bangun rumah di atas dasar pasir saudara? Bahkan di Indonesia juga jangan coba-coba bangun rumah di atas dasar pasir. Karena ketika itu bergoncang saudara, maka semuanya ambruk. Ketika hidup ini berjalan tidak seperti yang kita mau, ketika segalanya datang begitu tiba-tiba, tanpa kita bisa sadari, tanpa kita bisa kontrol, dan itu terjadi, apa yang kita akan lakukan?
Hidup kekristenan kita, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataan firman Tuhan, ya, lalu melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Kemudian turunlah hujan, lalu datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab ia didirikan di atas dasar batu. Banjir, hujan, persoalan berbicara tentang musim yang ekstrim, yang tiba-tiba bisa berubah, saudara. Ketika banjir datang, hujan turun tiba-tiba, tidak ada mendung, tidak ada awan, tetapi tiba-tiba ada hujan yang turun, saudara. Dan orang yang membangun hidupnya di atas dasar kebenaran firman Tuhan, orang yang membangun hidupnya di atas dasar perkataan Kristus, mengimani dan melakukan firman itu, Yesus berkata mereka seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Mau datang persoalan, tantangan, kita tahu dan percaya bahwa perkataan firman Tuhan itu ya dan amin, tidak bisa mengubah apapun dalam hidup kita. Bahkan maaf saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kematian, orang yang pegang firman Tuhan secara utuh bisa berkata, yes, aku tahu hidup itu bukan hanya tentang di dunia ini saja, tapi ada satu kehidupan dalam kekekalan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Karena itu Rasul Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata hal itu? Karena dia sudah menyadari, dia menjadi orang yang bijaksana, yang menghidupi setiap firman Tuhan. Kalau kita sudah sampai pada titik ini saudara, apa yang bisa membuat kita takut lagi di dunia ini? Bahkan kematian pun tidak akan memisahkan kita dari Kristus. Malah Rasul Paulus berkata, mati adalah sebuah keuntungan karena aku berjumpa dengan Kristus. Jadi entah hidupku atau matiku, semua adalah milik Kristus. Orang yang membangun hidupnya di atas dasar kebenaran firman Tuhan tidak akan mudah goyah. Mungkin Anda digosipkan, mungkin Anda difitnah, mungkin Anda dikatakan hal-hal yang tidak Anda lakukan. Percayalah, orang yang pegang firman Tuhan akan dekat bisa berkata, aku mau mendengar hanya apa kata Tuhan, karena aku yakin Tuhan yang mengenal hatiku. Orang mau bicara apa tentang kita saudara, kita akan tetap bisa berkata, aku tahu Tuhan menilai hatiku dan Dia melihat apa yang aku lakukan. Ada banyak kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup ini. Ketika engkau menghidupi firman Tuhan, ketika engkau mendengarkan perkataan Kristus dan engkau menghidupi, engkau melakukannya, Tuhan bilang, engkau adalah orang bijaksana yang membangun rumah di atas dasar batu. Tetapi hari-hari ini saya banyak lihat Kristen yang hanya ya menyebut dirinya Kristen, yaitu Alkitab bilang keadaan manusia di akhir zaman. Secara lahiriah mereka kelihatan masih beribadah, ya, ke gereja tiap hari Minggu, mabok di mobil tapi putar lagu rohani, ya, nggak apa-apa. Yang penting katanya, yang penting lagu rohani, ya, mau hidup kayak apapun yang penting pakai kalung salib, ya. Mereka tidak pernah peduli dengan apa kata firman Tuhan, bahkan mereka tidak pernah mau melakukan firman itu. Hidup menurut kedagingan, hidup menurut keinginan apa yang mereka mau, mengikuti keinginan dunia ini. Mereka mengikuti apa yang menurut mereka itu yang memuaskan daging mereka, tapi mereka gak pernah peduli dengan firman Tuhan. Orang-orang yang seperti ini saudara, ketika menghadapi tekanan mereka mudah goyah. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Mereka tidak punya firman Tuhan. Mereka tidak pernah berakar dalam firman Tuhan. Mereka tidak mendengar perkataan Kristus, apalagi melakukannya. Makanya hari ini firman Tuhan berkata, jangan engkau hanya menjadi pendengar saja, tetapi hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, jika engkau hanya menjadi pendengar dan tidak melakukan firman, engkau seperti seorang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin, lalu engkau segala pergi dari cermin itu, lalu engkau lupa dengan mukamu sendiri. Hello? Saya mau tanya di sini, ada nggak saudara yang lupa dengan mukanya? Ada? Bapak lupa dengan mukanya Bapak? Ya, atau Bapak berpikir, wah saya ini kayak Ari Wibowo gitu. Hello, please Pak. Itu namanya GR. Ya, kita kan semua ingat muka kita seperti apa. Benar nggak saudara? Saya ingat muka saya, kalau saya tersenyum ada lesung pipi di sini itu, ya. Saya ingat muka saya, ya, hidung saya mancung banget gitu saudara, ya. Maksudnya kebalikan. Tapi
Saya nggak pernah lupa dengan muka saya. Kenapa? Karena saya setiap hari bercermin. Saya ingat, bahkan tai lalat saya tuh saya tahu ada di mana, saudara ya. Saya tahu semua yang ada di muka saya. Kenapa? Karena setiap hari saya bercermin. Nah, Alkitab berkata, orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukan, dia seumpama orang yang tiap hari lihat-lihat mukanya di depan cermin, tapi dia pergi, dia lupa mukanya. Ngeri nggak, saudara? Ini kan namanya amnesia. Lupa mukanya, apalagi muka suaminya, pasti lupa dia. Di sini pasti ada bapak-bapak yang lupa dengan muka istri. Baik, hati-hati kau bapak-bapak ya. Itu berarti kau pura-pura lupa itu. Ya nggak ada kan bapak-bapak yang lupa muka istrinya. Makanya taruh tuh foto istri dompet, supaya setiap hari bapak ingat muka istri. Terlebih kalau ada pelakor yang ganggu, lihatlah muka istrimu. Kalau bisa istri yang pegang pistol di situ ditaruh. Biar bapak-bapak tidak tergoda sama pelakor. Alkitab bilang orang yang melihat dirinya di depan cermin, lalu dia pergi, dia lupa mukanya. Ini kan aneh, saudara. Bahkan saya bilang ya sedikit lupa ingatan, harus masuk rumah sakit jiwa. Nah, saudara bisa bayangkan orang Kristen yang mendengarkan firman tapi nggak pernah melakukannya. Hello, Anda seperti orang yang kelainan jiwa, kata firman Tuhan. Anda lihat muka Anda tiap hari cermin, tapi Anda lupa dengan mukamu sendiri. Artinya apa, saudara? Cermin itu berbicara tempat kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita baca firman, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Karena itu seharusnya orang Kristen yang tiap hari mendengarkan khotbah di gereja, di mana, di saluran channel YouTube saya, jangan lupa like dan subscribe. Ya, itu saudara pasti akan ada sesuatu yang Anda dengar lalu turun di hati dan jiwa Anda, dan itu mengubahkan karakter Anda kan. Anda tiap hari dengar firman lalu saudara tidak pernah berubah. Ya, kita ini untuk apa membaca firman tiap hari? Kita mendengarkan firman untuk apa? Satu tujuannya Yesus bilang, supaya engkau melakukan dan hidupmu menjadi bijaksana. Supaya apa? Supaya pada akhirnya ketika engkau menghadapi musim yang ekstrim dalam hidup ini, semuanya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba rumah tanggamu digoncang, tiba-tiba keuanganmu digoncang, kesehatanmu digoncang. Engkau tetap bisa bertahan dan berkata, aku percaya rencana dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik buatku. Bahkan sampai di ujung nyawa pun aku tak percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan tidak akan mudah menyerah. Karena itu saudara yang terkasih, hari ini mari kita sama-sama mau bilang, Tuhan, kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kalau saudara baca Alkitab misalnya, jangan khawatir. Belajarlah untuk tidak khawatir. Seringkali yang membuat hidup kita ini menjadi berat apa? Kita khawatir. Kenapa ditulis dalam Alkitab jangan khawatir? Karena Tuhan tahu dalam hidup ini banyak kekhawatiran. Alkitab berkata jangan takut. Kenapa Alkitab menulis jangan takut? Karena dari sananya Tuhan itu tahu bahwa dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak ketakutan. Ya, takut setan, takut mati, takut gelap, takut miskin. Yang takut miskin itu orang-orang kaya. Orang miskin udah gak takut miskin lagi, emang udah miskin. Jadi berbahagialah yang miskin ya, karena engkau yang punya kerajaan Allah. Jadi saudara, kalau kita baca di Alkitab jangan khawatir, jangan takut, itu kan cukup. Kalau engkau mau belajar melakukan firman itu, mengimaninya, percaya apa yang Tuhan katakan, maka hidupmu akan berbahagia. Ada banyak orang-orang yang dibunuh saudara, bukan karena fakta dan keadaan yang terjadi dalam hidup mereka, tapi karena ketakutan mereka. Dan saudara tahu ya, 99% dari ketakutan manusia itu gak pernah terjadi. Tapi orang-orang yang memilih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, mereka adalah orang yang memilih untuk tidak percaya pada Tuhan. Seringkali kita kan mengalami saudara ya, saya percaya kita ini sering ya. Kenapa? Karena setan itu tugasnya itu tiap hari menembakkan benih-benih ketakutan, benih-benih kekhawatiran. Nah, kalau kita punya firman, kita bisa berkata, ya setan bilang, apalagi ini bapak-bapak ya, bapak-bapak itu kan sering hidup itu pakai logika ya. Anaknya itu kuliah masih 11 tahun, udah dipikir dari sekarang, mikir mau jual apa ya. Ibu, ada bapak-bapak yang bilang sama saya, ibu, itu dekat rumah ibu itu ada tanah saya loh, rencana mau saya jual. Ibu cari-cariin kalau ada yang mau jual. Kenapa dijual pak? Biarin aja dulu. Enggak bu, soalnya anak saya mau kuliah. Kuliahnya kapan? Masih 5 tahun lagi sih.
Udah dipikir dari sekarang, udah gak bisa tidur saudara. Kenapa? Akhirnya kekhawatiran memberatkan punggungnya ya. Jangan pakai logika, tapi belajar percaya kepada Tuhan. Jangan sampai saudara masih 10 tahun udah saudara pikir ya. Kadang-kadang kita nih perlu loh saudara baca firman, renungkan. Jujur, dari antara sebanyak saudara yang hadir pada malam hari ini, berapa banyak yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan lalu belajar mau melakukannya. Tuhan, saya mau belajar melakukan Dan kalau kita semua mau mendengar firman lalu belajar melakukannya, saya percaya saudara, hidup kita lambat laun akan mulai berubah. Karakter kita akan mulai berubah. Semuanya akan mulai berubah. Kenapa terjadi banyak perceraian dalam tiap rumah tangga? Karena Anda tidak belajar mendengarkan firman dan melakukannya. Kalau semua orang Kristen belajar mendengar firman dan melakukannya, maka semua rumah tangga pasti diberkati Tuhan. Tidak ada perceraian. Ya, kalau semua orang Kristen belajar mendengarkan firman dan melakukan firman itu, tidak ada perpecahan di gereja, tidak akan ada kehancuran, tidak akan ada ketakutan yang begitu luar biasa. Persoalannya bukan musim yang ekstrim yang tiba-tiba berubah, tetapi bagaimana engkau membangun sebuah rumah itu yang penting, kata Yesus. Di Israel, seperti yang saya katakan tadi, kenapa Yesus mengatakan hal itu? Karena di Israel itu pasir semua. Nah, Yesus ingetin, dan kalau tiba-tiba datang hujan, itu sungai yang kecil bisa jadi banjir bandang, itu rumah bisa ke bawah semua. Makanya Yesus bilang, selama memang kalau musimnya baik ya rumah itu aman. Tapi kan kita gak tahu hidup ini. Orang yang membangun rumah di atas dasar batu, di atas dasar kebenaran firman Tuhan, ujian boleh datang, tantangan boleh datang, tetapi engkau tetap bisa berkata, aku percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidupku. Dan ketika sikap hati kita semua tertuju hanya kepada kehendak Tuhan, ketika kita semua belajar mempercayai firman Tuhan, apa yang bisa menggoyahkan kita? Saya berdoa saudara, berhentilah menjadi orang yang bodoh. Engkau sudah punya Tuhan, engkau sudah ikut Yesus. Ini loh, seringkali orang Kristen udah ikut Tuhan tapi beban dia pikul terus sendiri. Bertobatlah dan belajarlah untuk berserah pada Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Yesus berkata, datanglah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen tapi engkau belum lega-lega, tapi engkau masih hidup dalam kepahitan, engkau masih hidup dalam kekecewaan, hidupmu masih belum dimerdekakan dari semua ikatan dosa, ada yang salah dengan kekristenan Anda. Bertobatlah saudara. Sebelum Tuhan jemput Anda pulang, selama masih ada kesempatan untuk bertobat, mari kita bertobat. Hari ini saudara, kita tidak punya banyak waktu lagi untuk bermain-main dengan kekristenan kita. Ambil pilihan hari ini, engkau mau mendengarkan firman dan melakukannya, atau cuma mau santai dengan hidup ini dan engkau tidak pernah peduli dengan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, hidupmu berubah ketika engkau belajar melakukan firman. Karakter kita berubah ketika kita belajar melakukan firman. Ada banyak hal dalam Alkitab, firman Tuhan bilang, jangan marah. Kita berlatih untuk tidak marah. Saya ini dulu orang yang emosian ya. Dan ya suami saya lah yang paling tahu. Ya, tetapi ketika saya belajar melakukan firman, ada banyak hal yang Tuhan ubahkan dalam hidup saya. Saya belum sempurna, tapi saya masih menuju kepada kesempurnaan. Dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan kita, tetapi Dia melihat usaha kita. Kenapa? Karena Tuhan gak bisa bekerja kepada orang yang sama sekali tidak mau berubah. Ingat saudara, kita semua punya kehendak bebas, dan Tuhan itu tidak bisa memaksa kita ketika kita tidak mau berubah. Ya, makanya ya ada banyak pemahaman keliru dari orang-orang Kristen sekarang yang mereka pikir kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia. Oke, iya, kita diselamatkan karena kasih karunia. Itu titik awal ketika kita diselamatkan. Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita. Tapi waktu kita sudah diselamatkan, firman Tuhan berkata, iman itu bekerja dengan perbuatan. Kita yang harus berubah, kita yang harus punya kerinduan untuk mengubah hidup kita sesuai firman Tuhan. Karena kita punya kehendak bebas. Dan ketika kita mau berubah, maka Tuhan yang memampukan kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Tapi setiap hari, dulu ketika pertama kali saya bertobat, saya menyadari sekali betapa karakter saya itu hancurnya luar biasa. Betapa rusaknya hidup saya dulu. Setiap hari saya berlutut, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ubahkan aku Tuhan.
ubahkan aku. Saya pengen jadi orang yang sabar, saya pengen menjadi orang yang lembut dalam perkataan. Saya pengen Tuhan Engkau ubahkan saya menjadi orang yang tidak takut, menjadi orang yang tidak khawatir. Dulu saya penakut loh saudara, kalau di tempat gelap, lihat gelap gitu takut setan, takut apa. Tapi waktu saya kenal Yesus, saya mau diubahkan. Saya baca Alkitab dan sebuah dorongan dari hati saya melakukan semua firman yang Yesus katakan itu. Maka Tuhan turut bekerja dengan iman kita. Roh Kudus mengubahkan kita. Tapi selama kita gak buka hati dan berkata, ubah kami Tuhan sesuai dengan perkataanmu, ubah kami sesuai dengan firmanmu, maka dia juga Tuhan tidak bisa mengubah kita. Saudara ingat loh, apa sih tujuan akhir dari kehidupan kita di dunia ini? Engkau diubah kembali kepada ciptaan Allah yang semula. Karakter ilahi dibalikin lagi ke dalam hidup kita. Itu tujuan Yesus mengubahkan hidup kita. Itu tujuannya kita belajar Alkitab, supaya ciptaan yang tadinya rusak oleh setan, oleh dosa, itu dikembalikan oleh kedatangan Kristus. Kita diubah seperti gambaran ilahi Kristus di dalam hidup kita. Makanya saudara, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya akan sampaikan tentang firman ini. Ini penting dan ini tujuan akhir dari kekristenan kan, mencapai sorga yang Tuhan sediakan buat kita. Bukan hanya di sana nanti sorga yang tidak kelihatan, tapi di dunia ini Tuhan mau kita hidup dalam kerajaan sorga yang sudah disediakan. Ya, dan saya percaya kita semua pengen kan saudara, bukan nanti mati kita mengalami damai sejahtera, sukacita dan kebenaran itu. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan mau engkau mengalami sorga yang sesungguhnya, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dan itu bisa kita dapatkan ketika apa? Ketika engkau mendengarkan perkataan Kristus dan engkau melakukannya. Engkau seperti orang bijaksana yang membangun rumahmu di atas dasar batu. Karena itu mari kita sama-sama mau berjuang hari ini. Saya mengundang saudara semua, mari kita bangkit berdiri.